Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami proyek tugas akhir mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kami sampaikan adalah materi naive Bayes, algoritma naive Bayes. Untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama saya sendiri, Nova Suranto, kemudian Syahrul Hedianto, kemudian Muhammad Kusnanto. Selanjutnya, naive Bayes sendiri merupakan salah satu algoritma yang terdapat pada teknik klasifikasi. Naive Bayes merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris bernama Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Teorema tersebut dikombinasikan dengan naive, di mana diasumsikan atribut saling bebas. Klasifikasi naive Bayes diasumsikan bahwa ada atau tidak ciri tertentu dari sebuah kelas tidak ada hubungannya dengan ciri dari kelas lainnya. Kemudian persamaan dari teorema Bayes adalah sebagai berikut. Dengan keterangan, X merupakan data dengan kelas yang belum diketahui, hanya merupakan hipotesis dari X merupakan suatu kelas spesifik. Kemudian P, H, X merupakan probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X atau posteriori probability. Kemudian PH merupakan probabilitas hipotesis H atau prior probability. Maaf. Kemudian PH merupakan probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis H. Kemudian PX atau probabilitas X. Nah, untuk menjelaskan teorema naive Bayes perlu diketahui bahwa proses klasifikasi memerlukan sejumlah petunjuk untuk menentukan kelas apa yang cocok bagi sampel yang dianalisis tersebut. Oleh karena itu, teorema Bayes di atas dapat disesuaikan sebagai berikut. Nah, variabel C mempresentasikan kelas, sementara variabel F mempresentasikan karakteristik petunjuk yang dibutuhkan untuk melakukan klasifikasi. Maka rumus tersebut menjelaskan bahwa peluang masuknya sampel karakteristik tertentu dalam kelas C atau kelas posterior adalah peluang munculnya kelas C atau sebelum masuknya sampel tersebut seringkali disebut prior dikali dengan peluang kemunculan karakteristik sampel pada kelas C atau disebut juga likelihood dibagi dengan peluang kemunculan karakteristik sampel secara global atau juga bisa disebut evidence. Karena itu rumus di atas dapat pula ditulis secara sederhana sebagai berikut. Nilai evidence selalu tetap. Untuk setiap kelas pada satu sampel, nilai dari posterior tersebut nantinya akan dibandingkan dengan nilai posterior kelas lainnya. Untuk menentukan kelas apa suatu sampel akan diklasifikasikan. Penjabaran lebih lanjut rumus Bayes tersebut dilakukan dengan menjabarkan C F1 Fn menggunakan aturan perkalian berikut. Dapat dilihat bahwa hasil penjabaran tersebut menyebabkan semakin banyak dan semakin kompleksnya faktor-faktor syarat yang mempengaruhi nilai probabilitas yang hampir mustahil untuk dianalisis satu persatu. Akibatnya, perhitungan tersebut menjadi sulit untuk dilakukan. Disinilah digunakan asumsi independensi yang sangat tinggi atau nil bahwa masing-masing petunjuk F1, F2 sampai dengan Fn saling bebas atau independen satu sama lain. Dengan asumsi tersebut, maka berlaku suatu kesamaan sebagai berikut. Untuk I
bukan sama dengan J, sehingga bagi berikut. Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa asumsi independensi naif tersebut membuat syarat peluang menjadi sederhana, sehingga perhitungan menjadi mungkin untuk dilakukan. Selanjutnya penjabaran P, C, F1 sampai dengan Fn dapat disederhanakan menjadi persamaan di atas merupakan model dari teorema naif Bayes yang selanjutnya akan digunakan dalam proses klasifikasi. Untuk klasifikasi dengan data kontinu digunakan rumus Dosivos-Gauss. Bagi berikut rumus Dosivos-Gauss dengan keterangan P merupakan peluang, XI merupakan atribut ke I, X I merupakan nilai atribut ke I, kemudian Y kelas yang dicari, kemudian Y merupakan subkelas Y yang dicari. Kemudian min menyatakan rata-rata dari seluruh atribut. Kemudian deviasi standar menyatakan varian dari seluruh atribut. Adapun alur dari metode naive Bayes adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimulai, kemudian baca data training, kemudian apakah data tersebut numerik atau bukan? Jika iya, kemudian data tersebut min tiap parameter, kemudian muncul ke tahap standar deviasi tiap parameter, kemudian tabel min dan standar deviasi, kemudian solusi, kemudian stop. Apabila data tersebut bukan data numerik atau tidak data numerik, maka tahapnya adalah setelah tidak jumlah dan probabilitas, kemudian tabel probabilitas, kemudian solusi. Untuk mendapatkan nilai dari tabel min, standar deviasi, dan probabilitas. Selanjutnya di materi selanjutnya akan dipaparkan oleh anggota rekan saya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Syahrul Hendianto dan NIM saya 20211473. Terima kasih Mas Ibnu sudah memberikan waktu bagi saya untuk menjelaskan cara kerja metode naif Bayes di sistem penunjang keputusan status calon pengguna asuransi di perusahaan Amikom. Sebelumnya, terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Ibu Hartati yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada saya di mata kuliah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence selama 1 semester ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, lakukan login terhadap sistem terlebih dahulu, karena sebelumnya kami sudah menentukan dataset atau data training untuk perusahaan yang datanya bisa dilihat pada menu dataset pada header halaman. Maka kita langsung ke contohnya. Kami menyediakan kolom berisi pilihan untuk memprediksi hasil metode naif Bayes dengan isi klasifikasi data yaitu jenis kelamin yang merupakan variabel jenis kelamin nasabah yang dikelompokkan dalam 2 kategori yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu ada usia merupakan variabel usia nasabah yang dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu 20 sampai 29 tahun, 30 sampai 40 tahun dan di atas 40 tahun. Status merupakan variabel status nasabah yang dikelompokkan dalam 2 kategori yaitu kawin dan belum kawin. Pekerjaan merupakan variabel pekerjaan nasabah yang dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu PNS, swasta, dan wira swasta. Penghasilan merupakan variabel penghasilan dari nasabah yang dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu di bawah 25 juta, 25-50 juta, dan di atas 50 juta. Cara pembayaran premi merupakan variabel cara pembayaran premi yang dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan. Masa pembayaran premi merupakan variabel masa pembayaran premi yang dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu 5-10 tahun, 11-15 tahun, dan di atas 15 tahun. Berdasarkan tabel dataset yang sudah dilampirkan,
dapat dihitung klasifikasi data nasabah apabila diberikan input berupa jenis kelamin, usia, status, pekerjaan, penghasilan, masa asuransi, dan cara pembayaran menggunakan algoritma atau metode naive Bayes. Kami akan memberikan contoh dengan seseorang dengan kelamin laki-laki, umur 30-40 tahun, status menikah atau kawin, pekerjaan wira swasta, penghasilan 25-50 juta, masa asuransi 11-15 tahun, dan cara pembayaran menggunakan cara semesteran atau per 6 bulan. Maka kita tentukan klasifikasinya. 1. Menghitung jumlah kelas atau label. Probabilitas Y sama dengan lancar berbanding dengan 9/20 atau jumlah data lancar pada data pelatihan dibagi dengan jumlah keseluruhan data. Lalu probabilitas Y kurang lancar berbanding dengan 4/20. Jumlah data kurang lancar pada data pelatihan dibagi dengan jumlah keseluruhan data. Lalu, probabilitas Y tidak lancar sama dengan atau berbanding 7/20. Jumlah tidak lancar pada data pelatihan dibagi dengan jumlah keseluruhan data. Yang kedua, menghitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama. Probabilitas jenis kelamin laki-laki yang lancar 5/9. Lalu probabilitas jenis laki-laki yang kurang lancar sama dengan 2/4. Lalu jenis kelamin laki-laki probabilitasnya yang tidak lancar 4/7. Lalu probabilitas usia 30-40 tahun yang lancar 7/9. Probabilitas usia 30-40 tahun yang kurang lancar 2/4. Probabilitas usia 30-40 tahun yang tidak lancar adalah 3/7. Setelah itu, probabilitas status menikah yang lancar 4/9. Probabilitas status menikah yang kurang lancar adalah 4/4. Status probabilitas menikah yang tidak lancar adalah 6/7. Lalu probabilitas pekerjaan wira swasta yang lancar 6/9. Probabilitas wira swasta yang kurang lancar adalah 2/4. Probabilitas pekerjaan wira swasta yang tidak lancar adalah 2/7. Lalu probabilitas penghasilan 25-50 juta yang lancar adalah 2/9, yang kurang lancar adalah 1/4, yang tidak lancar adalah 3/7. Lalu, probabilitas masa asuransi 11-15 tahun yang lancar adalah 7/9, yang kurang lancar adalah 1/4, dan yang tidak lancar adalah 4/7. Yang terakhir, probabilitas cara pembayaran semesteran yang lancar adalah 3/9, yang kurang lancar adalah 1/4, yang tidak lancar adalah 1/7. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode naive Bayes dengan alur script coding. Sebelumnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 inputan ya. Lalu di sini ada probabilitas lancar 9/20. Lalu probabilitas kurang lancar 4/20. Lalu probabilitas tidak lancar 7/20. Didapat dari dataset di sini yang sudah disediakan. Lalu di sini ada jenis kelamin dengan laki-laki lancar 5/9, laki-laki kurang lancar 2/4, laki-laki tidak lancar 4/7, lalu perempuan lancar 4/9, perempuan kurang lancar 2/4, perempuan tidak lancar 3/7. Lalu ada usia ya, usia di sini ada probabilitas usia dan perbandingannya
ada probabilitas usia 20 sampai 29 tahun, lalu ada 30 sampai 40 tahun dan 40 tahun ke atas. Lalu ada probabilitas status menikah dan belum menikah, lancar, kurang lancar dan tidak lancar. Lalu ada probabilitas pekerjaan wira swasta, lalu PNS dan pegawai swasta. Lalu ada probabilitas penghasilan. Probabilitas penghasilan 25 sampai di bawah 25 juta, lalu 25 sampai 50 juta dan 50 juta ke atas. Lalu ada asuransi 5 sampai 10 tahun, 10 sampai 15 tahun dan 15 tahun ke atas. Lalu ada probabilitas cara pembayaran secara semester, lalu ada per tahun dan triwulan. Lalu di sini ada cara untuk input dan membandingkannya. Di sini ada cara input dan membandingkannya. Lalu di sini ada dari semua ini tadi, rumus di atas tadi, di sini ada penghitungan total lancar, total kurang lancar, dan total tidak lancar. Lalu akan ada di sini hasil probabilitas ya, total perkalian dari rumus di atas ini. Total perkalian akan keluar di sini secara lancar, lalu kurang lancar dan tidak lancar. Nanti hasil akhir akan ditentukan di sini. Jika total lancar lebih besar dari total kurang lancar, maka nasabah terklarifikasi sebagai nasabah lancar. Jika total kurang lancar lebih besar dari total tidak lancar maksud saya, maka nasabah terklarifikasi sebagai nasabah kurang lancar. Dan jika di luar itu semua, maka nasabah terklarifikasi sebagai nasabah tidak lancar. Begitu. Lalu setelah semua probabilitas dihitung, maka kalikan semua probabilitas lancar, lalu kurang lancar dan tidak lancar. Lalu bandingkan semua hasilnya nanti. Probabilitas laki-laki yang lancar dikali probabilitas umur 30 sampai 40 tahun yang lancar, probabilitas status menikah yang lancar, probabilitas pekerjaan wira swasta yang lancar, probabilitas gaji 25 sampai 50 juta yang lancar, probabilitas masa asuransi 11 sampai 15 tahun yang lancar, dan probabilitas cara pembayaran per semester yang lancar dikali probabilitas lancar. Hasilnya adalah 5/9 dikali 7/9 dikali 4/9 dikali 6/9 dikali 2/9 dikali 7/9 dikali 3/9 dikali 9/20. Jika didesimalkan, hasilnya adalah 0,55 dikali 0,77 dikali 0,44 dikali 0,66 dikali 0,22 dikali 0,77 dikali 0,33 dikali 0,45. Hasilnya adalah 0,0033. Lalu kalikan probabilitas yang kurang lancar, yaitu probabilitas laki-laki yang kurang lancar dikali probabilitas umur 30 sampai 40 tahun yang kurang lancar, lalu dikali probabilitas menikah yang kurang lancar, lalu dikali probabilitas pekerjaan wira swasta yang kurang lancar, dikali probabilitas gaji 25 sampai 50 juta yang kurang lancar, dikali probabilitas 11 cara pembayaran masa asuransi 11 sampai 15 tahun yang kurang lancar, lalu dikali probabilitas cara pembayaran per semester yang kurang lancar dikali probabilitas kurang lancar, yaitu 2/4 dikali 2/4 dikali 4/4 dikali
2/4 dikali 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4 dikali 4/20. Jika didesimalkan, hasilnya adalah 0,5 dikali 0,5 dikali 1 dikali 0,5 dikali 0,25 dikali 0,25 dikali 0,25 dikali 0,2. Hasilnya adalah 0,0004. Lalu yang terakhir, probabilitas tidak lancar, yaitu dengan cara kalikan probabilitas laki-laki yang tidak lancar dikali probabilitas umur 30-40 tahun yang tidak lancar dikali probabilitas status menikah yang tidak lancar dikali probabilitas pekerjaan wira swasta yang tidak lancar dikali probabilitas gaji 25-50 juta yang tidak lancar dikali probabilitas masa asuransi 11-15 tahun yang tidak lancar dikali probabilitas cara pembayaran semesteran yang tidak lancar dikali probabilitas tidak lancar, yaitu 4/7 dikali 3/7 dikali 6/7 dikali 2/7 dikali 3/7 dikali 4/7 dikali 1/7 dikali 7/20. Jika didesimalkan adalah 0,57 dikali 0,42 dikali 0,8 dikali 0,28 dikali 0,42 dikali 0,57 dikali 0,14 dikali 0,35. Hasilnya adalah 0,0007. Lalu bandingkan hasil kelas lancar, kurang lancar, dan tidak lancar. Dari hasil di atas terlihat bahwa nilai probabilitas tertinggi ada pada kelas lancar, sehingga dapat disimpulkan bahwa status calon nasabah asuransi tersebut termasuk dalam klasifikasi lancar. Terima kasih. Maaf bila ada kata atau ucapan yang salah dan tidak berkenan di hati pemirsa. Mohon maaf sekali lagi. Saya kembalikan ke Mas Ibnu. Silahkan Mas Ibnu. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.